Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Traveling Waves and Insulation Coordination pada mata kuliah Transmisi Daya Listrik. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Aras dengan NIM 1924040005 dari kelas Pendidikan Teknik Elektro 01. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu sejarah perkembangan isolasi. Sebelum Perang Dunia ke-1, koordinasi isolasi mendapat perhatian sedikit sekali dan sukar dapat dilaksanakan karena tidak adanya data pokok yang diperlukan. Sedikit sekali diketahui mengenai karakteristik petir dan saluran transmisi dan pengaruhnya pada peralatan tenaga. Akibatnya ialah bahwa cara mengisolasi adalah cara mencoba-coba atau rule of thumb belaka, sehingga ada bagian-bagian yang isolasinya kurang sedangkan ada bagian-bagian yang isolasinya berkelebihan. Di Amerika Serikat, tendensinya pada waktu itu adalah menaikkan isolasi pada jala-jala transmisi dan mengurangi isolasi peralatan di gardu. Hal ini tentu mengakibatkan banyaknya lompatan api terjadi pada peralatan tersebut. Kemudian slide kedua, yaitu karakteristik koordinasi isolasi. Adapun penjelasan mengenai karakteristik isolasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal kemampuan isolasi untuk menghadapi surya hubung dan surya petir, maka yang berperan adalah kemampuan isolasi terhadap kenaikan tegangan yang dikenakan padanya. Kemudian yang kedua, dalam pengoperasian normal, isolasi peralatan sistem tenaga ditentukan sesuai dengan tegangan kerja atau kelas tegangan di mana peralatan itu beroperasi. Kemudian yang ketiga, pengaman petir dan surya hubung memerlukan penetapan dari level tegangan yang disebut level tegangan sun, yaitu perangkat pengaman seperti arrestor. Kemudian yang keempat, batas ketahanan impuls petir yang disebut sebagai basic impulse level atau BIL adalah ketentuan untuk setiap sistem tegangan nominal dari berbagai peralatan. Kemudian yang kelima, semua peralatan dan komponen-komponennya harus mempunyai BIL di atas level sistem proteksi sesuai margin. Nilai batas ini biasanya ditentukan berdasarkan isolasi udara dengan metode statistik. Kemudian yang keenam, untuk peralatan yang bukan isolasi seperti trafo isolasi, batas margin ditetapkan berdasarkan metode konvensional. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu prinsip dan pengertian dasar isolasi. Rasionalisasi daripada daya isolasi suatu sistem dan implementasi daripada koordinasi isolasi menyangkut prinsip-prinsip tertentu yang di dalamnya prakteknya berupa aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, arrestor petir atau lightning arrestor dipakai sebagai alat pelindung pokok. Kemudian yang kedua, tegangan sistem mempunyai 3 harga. Yang pertama, tegangan nominal. Yang kedua, tegangan dasar atau rated. Dan yang ketiga, tegangan maksimum. Kemudian yang ketiga, ada 2 macam sistem, yang netralnya diisolasikan atau isolated neutral system, dan yang dibumikan secara efektif atau effectively grounded system. Dan yang keempat, tegangan dasar atau rating yang dipakai pada arrestor adalah tegangan maksimum frekuensi rendah atau 50 C/S, di mana arrestor tersebut bekerja dengan baik. Kemudian yang kelima, dalam penentuan isolasi trafo dipakai isolasi yang dikurangi atau reduced insulation, yaitu tingkat isolasi yang lebih rendah daripada apa yang telah ditetapkan dalam standar. Kemudian yang keenam, 2 unsur utama koordinasi isolasi yang penting ialah karakteristik fault waktu dari isolasi yang harus dilindungi dan karakteristik pelindung dari arrestor. Selanjutnya, ini merupakan tabel pertama
tingkat Bill berdasarkan sistem tegangan. Dapat dilihat di sini, ini merupakan tabelnya. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis bahan isolasi. Adapun jenis bahan dari isolasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, udara. Udara merupakan bahan isolasi yang mudah didapatkan, mempunyai tegangan tembus yang cukup besar, yaitu 30 kV per cm. Contoh yang mudah dijumpai antara lain pada JTR, JTM, dan JTT. Antara hantaran yang satu dengan yang lain dipisahkan dengan udara. Hubungan antara tegangan tembus dan jarak untuk udara tidak linear seperti ditunjukkan pada gambar 1. Dapat dilihat ini merupakan gambar 1, yaitu Ft sama dengan F atau celah udara pada P sama dengan 1 atm, F sama dengan 50 Hz. Selanjutnya yang kedua, sulfur heksafluorida. Sulfur heksafluorida atau SF6 merupakan suatu gas bentukan antara unsur sulfur dengan fluor dengan reaksi eksotermis, yaitu S tambah 3F6 atau SF6 tambah 262 kilokalori. Molekul SF6 seperti ditunjukkan pada gambar kedua. Dapat dilihat di sini, ini merupakan gambar kedua, yaitu molekul sulfur heksafluorida. Selanjutnya yaitu perbandingan SF6 dengan beberapa gas lain seperti tercantum pada tabel kedua. Dapat dilihat pada tabel kedua yaitu sifat beberapa gas, di mana untuk gasnya sendiri yaitu untuk udara memiliki massa jenis yaitu 1228, sedangkan untuk SF6 yaitu 6139, untuk nitrogen yaitu 1191, untuk karbon dioksida 1867, dan untuk hidrogen 0,0086. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu sifat dari SF6 sebagai media pemadam busur api dan relevansi pada saklar pemutus beban adalah: yang pertama, hanya memerlukan energi yang rendah untuk mengoperasikan mekanismenya. Kemudian yang kedua, tekanan SF6 sebagai pemadam busur api maupun sebagai pengisolasi dapat dengan mudah dideteksi. Yang ketiga, penguraian pada waktu pemadamkan busur api maupun pembentukannya kembali setelah pemadaman adalah menyeluruh atau tidak ada sisa unsur pembentukannya. Kemudian yang keempat, relatif untuk terionisasi sebagai plasmanya pada CB, konduktivitasnya tetap rendah dibandingkan pada keadaan dingin. Kemudian yang kelima, karakteristik gas SF6 adalah elektronegatif sehingga penguraiannya menjadikan dielektriknya naik secara bertahap. Kemudian yang keenam, transien frekuensi yang tinggi akan naik selama operasi pemutusan, dan dengan adanya hal ini busur api akan dipadamkan pada saat nilai arusnya rendah. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu karakteristik alat pelindung isolasi. Alat pelindung berfungsi melindungi peralatan tenaga listrik dengan cara membatasi surja atau short, tegangan lebih yang datang dan mengalirkannya ke tanah. Berhubungan dengan fungsinya itu, ia harus dapat menahan tegangan sistem 50 C/S untuk waktu yang tak terbatas dan harus dapat melakukan surja arus dengan tak merusaknya. Kecuali itu, sebuah alat pelindung yang baik mempunyai protective ratio yang tinggi, yaitu perbandingan antara tegangan surja maksimum yang diperbolehkan pada waktu pelepasan dan tegangan sistem 50 C/S maksimum yang dapat ditahan sesudah pelepasan atau discharge terjadi.
Gelombang surya merupakan suatu gelombang impuls yang tegangan melonjak dan merambat dari titik sumbernya berarah radial sepanjang penghantar. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Dapat dilihat di sini yaitu gambar ketiga, yaitu gambar gelombang surya. Titik A merupakan besar amplitude gelombang surya yang dapat ditahan oleh isolator dan titik B untuk tanduk busur apinya. Fungsi dari busur api adalah melindungi isolator dari tegangan tembus yang disebabkan oleh gelombang surya. Bila amplitude tegangan telah mencapai titik B, maka terjadi pelepasan muatan listrik atau discharge dari tanduk yang terhubung ke penghantar ke tanduk yang terhubung ke pembumian, yaitu grounding, yang menimbulkan loncatan api. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu karakteristik isolasi. Dengan bertambahnya waktu maka kemampuan menahan tegangan dari isolasi semakin menurun. Agar tidak terjadi kerusakan atau tegangan tembus pada isolasi, maka tegangan lebih dijaga lebih kecil dari tegangan tembus atau breakdown isolasi. Bila Fs atau T adalah amplitude tegangan gelombang surya dan Fi T kemampuan menahan tegangan isolasi. Dengan visualisasi gambar keempat, titik D adalah amplitude gelombang surya yang telah mencapai tegangan tembus isolasi pada waktu Td dalam kurung Fs atau T sama dengan Fi atau T. Dapat dilihat ini merupakan gambar keempat, yaitu karakteristik isolasi. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu penerapan arrestor. Gangguan surya petir merupakan salah satu gangguan alamiah yang akan dialami sistem tenaga listrik, dan salah satu metode untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan peralatan proteksi arrestor. Arrestor ini bekerja dengan mengimplementasikan resistor non-linear yang mempunyai nilai yang besar untuk peralatan listrik dari tegangan yang berlebihan dari petir. Agar pemakaian arrestor dalam kondisi isolasi dapat memberikan hasil yang maksimal, perlu diikuti asas-asas berikut. Yang pertama, sebagai disinggung di muka, tegangan dasar 50 C/S daripada arrestor dipilih sedemikian rupa sehingga nilainya tidak dilampaui pada waktu dipakai, baik dalam keadaan normal maupun hubung singkat. Kemudian yang kedua, arrestor ini akan memberikan perlindungan bila ada selisih atau margin yang cukup antara tingkat arrestor dan peralatan. Kemudian yang ketiga, arrestor harus dipasang sedekat mungkin kepada peralatan utama dan tahanannya rendah. Kemudian yang keempat, kapasitas termis arrestor harus dapat meneruskan arus besar yang berasal dari simpanan tenaga yang terdapat dalam saluran yang panjang. Kemudian yang kelima, jatuh tegangan maksimum dari arrestor dipakai sebagai tingkat perlindungan arrestor atau bukan jatuh tegangan rata-rata. Kemudian yang keenam, sebuah harga tegangan pelepasan arus petir harus ditetapkan untuk menentukan tingkat perlindungan arrestor yang harus dikoordinasikan dengan bil. Sekarang dipakai dua macam arus, yaitu 5000 ampere dan 10.000 ampere. Kemudian yang ketujuh, pengaruh dari sejumlah kawat atau multiple lines dalam melindungi kegawatan petir pada gardu perlu diperhatikan pada penerapan arrestor. Kemudian yang kedelapan, bila ada keraguan-raguan mengenai kemampuan 50 C/S dari arrestor, maka sejumlah persentase ditambahkan pada harga yang dihitung atau ditetapkan untuk arrestor. Sekarang masih dipakai 10%. Baiklah, itulah materi saya mengenai traveling waves and insulation coordination. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.